Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pemirsa Tolopani Studio, Kemenak Kota Gorontalo, kita jumpa lagi dalam program acara Bisalah, bincang-bincang soal moderasi beragama. Dan alhamdulillah hari ini hadir tamu istimewa kami, Bapak Dr. Saprila, ya, selaku Kepala Balai Litbang Keagamaan Makassar, ya Pak. Wah, selamat datang kembali di Gorontalo. Ya, Bu, terima kasih sudah diundang lagi untuk ketiga kalinya dan baru kali ini berkesempatan duduk di podcast Tolopani ya. Iya, Tolopani itu toleransi lokomotif perdamaian negeri itu ada tuh. Ada tulisannya, ya benar. Keren. Tapi bahasa Gorontalo Tolopani ada sendiri, ada makna lokalnya apa? Ada bahasa. Artinya itu inovasi, iya, atau ada yang ingin ditingkatkan kinerjanya kayak begitu. Itu sengaja kita ambil dari bahasa lokal karena dalam rangka program moderasi beragama juga. Iya, kearifan penerimaan lokalitas itu. Betul. Tapi itu keren, itu Tolopani bagus. Iya, betul. Bisalah juga program Bisalah yang barusan saya sampaikan itu bahasa Gorontalo juga. Artinya apa itu, Bu? Artinya bicara. Oh, berbicara. Kalau Bugis itu bicara. Iya. Keren. Jadi Bisalah bincang-bincang soal moderasi beragama. Jadi kami di Kemenak Kota Gorontalo ini sengaja memakai bahasa Gorontalo lokal untuk menamai beberapa program kita gitu. Selain Bisalah ini masih ada juga beberapa. Kebetulan pas kemarin itu kita sudah launching ya, kami terlambat soalnya. Iya, sayang banget. Tapi alhamdulillah Pak Kabalai bisa hadir bersama-sama di ujung acara dan sempat berbicara meskipun hanya sebentar. Siap. Di hadapan Pak Wali Kota, di hadapan Pak Kanwil, bahkan seluruh aparat Kemenak Kota Gorontalo. Iya, Bu, makasih untuk kesempatannya. Iya. Alhamdulillah. Jadi gimana? Kita mau ngobrol apa nih pagi ini, Bu? Dalam rangka HAB nih, Pak. Oke. Ya. Dalam rangka HAB di mana Kemenak RI mengusung tema transformasi layanan umat, ya kan? Nah, jadi dalam rangka transformasi layanan ini kemarin kalau kita ya di Kota Gorontalo itu sudah launching beberapa, ada sekitar 7 itu kalau saya nggak salah. Yang semuanya basisnya digital semua. Ya, insya Allah digital semua. Salah satunya yang kita kerjasamakan. Yang peta itu. Ya, peta keagamaan berbasis moderasi beragama. Betul. Wah, kami bangga banget, Pak. Ternyata ini nanti akan menjadi yang pertama di Indonesia ya. Prototipe di Indonesia. Pak, ceritakan dong ke sahabat Tolopani seperti apa? Iya, oke. Saya juga nanti berharap aplikasi itu diberi nama lokal ya, Bu ya. Dicarikan lah. Iya, sedang saya carikan kira-kira apa gitu. Jadi benar, Bu ya, bahwa memang saat ini kita tidak bisa lagi menghindar dari dunia digital. Iya. Karena itu proses bisnis pemerintahan kita secara umum ya. Ini kan pemerintahan Jokowi juga di awal 2019 juga ingin mentransformasi birokrasi kita ke arah digital. Ada dua keunggulannya sebenarnya. Betul. Efisiensi bisa didapat dan akuntabilitas. Ditambah lagi pas masuk masa pandemi. Masa pandemi itu sangat kontekstual, jadi cepat. Jadi mungkin Ibu kemarin waktu kita contoh kemarin kan, Ibu bisa tahu bagaimana melalui aplikasi yang berbasis digital itu kita bisa paham yang mana ASN kita yang bergerak cepat, yang mana bergerak lambat itu. Bukan berarti yang cepat lebih baik dari yang lambat, tapi pada dasarnya kita bisa tahu kinerja ASN kita. Betul. Jadi yang lambat itu bisa jadi ada problemnya dan problemnya ternyata di HP, Bu. Kemarin. Ya. Jadi HP memang sudah harus menjadi kebutuhan primer untuk masa digital ini. Jadi HP ini menjadi kebutuhan primer banget. Nah, peta itu sendiri saya berterima kasih ya, Bu Misna, kan kita sebenarnya pertemuannya by accident di Hotel Radita ya. Iya, benar. Kebetulan kami ada acara dan Ibu Misna nyari untuk ngobrol, ketemunya di hotel itu. Betul. Kemudian saya memperkenalkan peta keagamaan yang kami buat di Maros dan Ibu Kemenak ini tiba-tiba tertarik begitu. Dan kenapa saya bilang sama tim saya kayaknya kita harus ke Gorontalo karena visi kita dengan Ibu Kemenak ini sama-sama ingin bekerja begitu. Kan saya kan sudah menjual program ini beberapa titik. 2 tahun sebelumnya hanya ketemu dengan kayak Tonang di Maros dan Ibu. Jadi saya melihat wah ini kita punya frekuensinya kayaknya relatif sama nih. Kita tidak penting
siapa yang mendanai apa, yang paling penting kita bekerja. Betul. Dan itu kayaknya visinya menarik. Maka Iya. kemudian saya dorong, kemudian tim saya juga kan bekerja berdasarkan integritasnya bagus. Makanya saya kesini saya bilang kita harus selesaikan, meskipun nanti mungkin ada banyak kelemahan dari peta itu, tetapi kita sudah memulainya dan sudah ada hasilnya begitu. Iya. Nanti kan soal penyempurnaan nanti bisa selanjutnya. Bisa sambil jalan ya. Bisa sambil jalan, misalnya Iya. kayak kemarin tiba-tiba ada ingin memasukkan Marawis. Nah, itu Iya. gimana? Mungkin Iya. ke depan kalau ada aplikasi yang lebih terbuka kan bisa Betul. dapat. Tapi yang paling penting Betul. kita tahu aplikasi itu paling tidak membantu satu, jumlah masjid sudah ketahuan. Iya. Tadi kemarin kan kita Bahkan tahu sampai fotonya fotonya, sekaligus ya. kemudian titik-titiknya, dan di akhirnya mana. tahu bahwa ternyata ada RW di sini nggak punya masjid. Betul. Mungkin nebeng di masjid lain gitu. Betul. Nah, itu secara artifisialnya. Iya. Tetapi secara substansinya kita bisa menjadikan aplikasi itu sebagai semacam deteksi dini untuk situasi keberagamaan atau situasi sosial keagamaan di Gorontalo. Betul. Misalnya kemarin ada yang, tapi itu kan masih Termasuk data kerukunan awal. umat beragamanya Termasuk ya, kerukunan dan merupakan moderasi salah dan- satu indikator dari keberhasilan penting. moderasi beragama. Misalnya ya, kemarin Pak? kalau datanya Iya. benar ya, kemarin kan kita masih harus verifikasi. Iya. Ternyata ada RW yang frekuensi kekerasan terjadi. Iya. Nah, itu ada. kan bisa Iya. ada treatment khusus, Bu. Betul. Mungkin betul. kalau misalnya aplikasinya mau dilanjutkan, indikatornya mau diubah, diperbanyak tahun depan, itu bisa misalnya untuk membantu isu kekerasan seksual juga bisa, Bu. Misalnya di beberapa tempat Iya, iya. ada berapa sih sebenarnya pelecehan Iya. seksual. Ini kan Iya, bisa Kemenak Gorontalo leading itu Iya, dalam soal-soal iya, begitu. iya. Nah, data ini terbuka, Iya. indikatornya bisa diubah, tapi yang paling penting Kemenak Kota Gorontalo jika data itu selesai punya data yang firm, Iya. punya data yang kuat. Iya. Gitu. Kan data sebenarnya tidak pernah ada yang benar 100%. Iya, iya. Tetapi karena dilakukan oleh penyuluh, nah itu lagi kekuatannya, Bu, karena dilakukan oleh penyuluh dan Iya. penyuluh ini hidup sehari-hari dalam masyarakat, Dalam masyarakat. tentu dia bertanggung jawab dong terhadap data itu dan dia paham. Iya. Bahkan jauh lebih, menurut saya penyuluh itu jauh lebih tahu data ketimbang peneliti. Kalau peneliti kan paling datang 10 sampai Ayo, 15 hari. betul. Penyuluh hidup sehari-hari di Iya, situ. Nah, mereka kira-kira seperti itu peta yang kita akan buat. Baik. Indikatornya silakan ditambahkan indikatornya. Kalau yang kami susun sekarang itu indikator tentang peta keagamaan masjid, Iya. kemudian tokoh agama, kemudian moderasi beragama itu yang mungkin yang agak Iya. spesifik karena ada misalnya Data organisasi keagamaan. organisasi ya. keagamaan juga mungkin ada. Saya tidak Iya. secara detail melihatnya Iya. gitu. Kira-kira begitu, Bu. Dan kami berterima kasih karena Ibu Kemenak ini punya antusiasme. Iya. Dan kami menganggap ini persembahan terakhir sebelum Litbang benar-benar habis. Aduh, sebenarnya sedih banget juga ya mendengarkan bahwa wah Litbang ini sudah mau merger. Iya, kan sedih ini. karena dalam pengertian saya kan menjadi kepala balai itu baru 3 tahun terakhir ini Gitu, ya. ha. Dan memang visinya itu membuat Litbang itu menjadi tempat lokomotif Iya. untuk perubahan baik dalam tataran substantif maupun proses penyelenggaraan Kementerian Agama melalui aplikasi itu. Iya. Dan itu mulai terlihat ya. Iya. Dan Kemenak Kota Gorontalo masih mendapatkan hasil gitu. pekerjaan. Tetapi ini masih bisa dilanjutkan, Bu. Misalnya Insya Allah. kan orang-orang kita yang ke BRIN itu juga masih Iya. spirit Kemenaknya masih tinggi. Iya. Mungkin Bagaimanapun ya sudah pasti mendarah ada daging gitu. dan itu pasti akan tetap saya bilang sama Pak Iya. tim saya Iya. ya kalau Ibu Kemenak masih butuh di Januari ya kita tetap harus datang begitu. Iya. Karena kami secara de jure dan de facto balai itu masih ada. Masih ada. Yang hijrah itu penelitinya jadi Oh, masih gitu. ada, programnya masih ada, anggarannya juga masih ada. Jadi masih ada sih sebenarnya. Cuma nggak tahu sampai kapan itu aja. Nah, jadi tadi kan kemungkinan aplikasi itu masih bisa diperbaharui lagi, Sangat, diupdate lagi. iya. Dan apalagi kan tahun depan ini kan udah tahun toleransi, Tahun toleransi. gitu kan mau dicanangkan. Dan dalam rangka persiapan tahun toleransi itu kan sudah diluncurkan juga link untuk survei Religiosity Index. Nah, religious index menarik juga. Iya. Jadi peta keagamaan ini bisa menjadi salah satu indikatornya, Bu. Iya, itu dia maksud saya. Di sana itu kan bukan hanya kehidupan religiusnya masyarakat, tapi juga termasuk bagaimana sikap masyarakat bahkan sudah dilebarkan ke lingkungan. Kalau sekarang ini ada penelitian religiosity index di pusat Iya. dilakukan oleh pihak ketiga sih, saya Iya. tidak tahu Alfara atau siapa. Dia menggunakan sistem SNA namanya, tapi Iya. dia melihat pergerakan
percakapan kerukunan umat beragama di media sosial. Itu menarik juga itu. Jadi penelitiannya itu melihat misalnya di Gorontalo ini dalam konteks moderasi itu juga menarik sebenarnya. Tapi kami belum punya ini. Misalnya di Gorontalo ini dari pengguna media sosial itu seberapa tinggi mereka mempercakapkan moderasi beragama. Satu. Kemudian apakah percakapan itu positif dan negatif? Kan kemarin Ibu bilang bahwa bahkan di tingkat penyuluh sekalipun ada yang benar, masih ada yang belum terlalu salah paham atau paham salah, nggak tahu. Dan itu fenomena bukan hanya di sini, Bu. Bukan hanya. Jadi saya pikir saking mereka seringnya sudah termakan dengan isu-isu yang ada di dalam saya media dapat sosial broadcast lagi bahwa itu dia bilang begini, moderasi beragama itu adalah program untuk menghancurkan umat Islam. Itu ada tuh. Dan saya tahu siapa yang membuatnya kan, dari kelompok-kelompok yang kecewa itu, yang dia dibubarkan kemarin itu. Karena gampang melihat kata kuncinya. Moderasi bukan solusi. Solusi adalah khilafah. Oh, ketahuan nih orangnya dari mana gitu. Nah, tetapi kelompok ini masif, Bu. Betul. Mereka sangat semangat itu menyampaikan kalimat-kalimat, kalau mau disebut provokatif juga mungkin tidak, tetapi kalimat-kalimat progresif yang mudah diterima dan diviralkan. Sehingga saya yakin penyuluh kita itu pada posisinya itu, kalau levelnya, kalau dalam teorinya itu, ketika dia menyatakan bahwa moderasi beragama akan menyamakan semua agama, itu masih di level asumsi. Dalam pengertian bahwa dia mendapatkan pengaruh dari media sosial. Nah, itu masih bisa diubah, Bu. Tapi yang berbahaya itu kalau asumsi naik menjadi kesimpulan dan menjadi keyakinannya, kepercayaannya bahwa memang moderasi beragama ini proyek. Nah, itu agak sulit diubah, Bu. Kalau sudah di level dia belief, dia sangat yakin bahwa moderasi beragama itu akan menyamakan semua agama. Karena ini yang perlu dilawan. Karena lucu, Bu, kalau penyuluh agama yang tidak pro moderasi beragama. Karena ini kan proyek Kementerian Agama. Dan penyuluh itu orang Kemenak. Kemenak juga. Nah, jadi, tapi kita tidak bisa menyalahkan penyuluhnya, Bu. Karena mungkin dia tidak paham aja. Karena itu memang pelatihan-pelatihan tentang moderasi beragama di seluruh ASN Kemenak akan dilakukan secara masif tahun depan. Iya, betul. Sampai dengan tahun 2024 itu kan target Bapak Sekjen itu kan seluruh ASN Kemenak harus itu ikut pelatihan. Sudah ikut pelatihan. Tahun ini ada 8 provinsi menjadi piloting project, termasuk Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah untuk di kawasan timur. Ada 8. Sulawesi ada 8 itu NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Banten, Jakarta, kemudian Riau. Ada 1-2 di Sumatera, saya lupa satu lagi. Sumatera Selatan kalau nggak salah. Nah, tahun depan seluruhnya. Tahun depan ya. Seluruhnya. Kalau tahun ini baru 8 itu. Tahun depan itu seluruh. Berarti Gorontalo nanti insya Allah seluruh tahun depan. Jadi mungkin saya kesini nanti, tapi sebagai struktur. Gitu. Bukan sebagai kepala balai. Iya, Pak Balai ini memang kan instruktur nasional. Siap. Kepengen juga sih jadi instruktur. Mudah-mudahan insya Allah, mana tahu bisa. Tahun depan kan masih butuh 35 orang lagi kan di edaran Pak Sekjen itu. Instruktur nasional kalau saya tidak salah baca itu 70 orang. Sekarang yang di kader kemarin itu baru 35 orang dari berbagai kalangan. Termasuk dari ASN Kemenak, dari tokoh masyarakat, dari berbagai dari LSM dan tokoh agama dari berbagai agama. Kepala Kemenak boleh mendaftar dong. Boleh, sangat boleh. Apalagi gitu. Biar sekalian nanti saya yang akan melatih dan memberikan pencerahan terkait moderasi itu urusan Pak Sekjen dengan pekerjaannya. Betul. Iya. Nah, jadi terkait dengan moderasi beragama itu saya kaget juga. Kok ada anggota saya gitu, Ibu, itu moderasi beragama. Kalau kata moderasinya dalam agama, maka katanya itu kita sudah membenarkan paham kita masing-masing. Tetapi kalau dengan kata beragama, ini menurut pemahaman dia beragama berarti kita ini mau membenarkan seluruh agama kata dia gitu. Coba menurut Pak Balai gimana? Jadi memang biar mereka bisa cerahkan. Seringkali orang itu terjebak dalam diksi pengertian. Jadi mereka membangun konsepsi sendiri gitu. Jadi itu hal yang lumrah sebenarnya dalam sebuah wacana, Bu. Jadi ketika ada wacana yang muncul, orang berhak kok untuk memberi alternatif wacana yang berbeda. Misalnya bagi kita kan yang dimaksud moderasi beragama adalah sebuah cara pandang dan sikap keberagamaan. Kalau agamanya diganti dengan nomenklatur keagamaan misalnya Islam, maka yang dimaksud adalah cara berislam. Kalau beragama diganti dengan Kristen, maka cara berkristen. Bukan beragama dalam pengertian seluruh agama dicampur dari satu. Agama itu digunakan
karena memang umum kan kita punya 6 agama di sini. Jadi kalau misalnya ini, saya pernah di Endrekang kemarin sebelum kesini ditanya, loh kok menggunakan bahasa modern sih, kenapa nggak menggunakan bahasa Arab saja? Saya bilang ini program nasional untuk semua agama. Kalau Kemenak menggunakan kata wasatiyatul Islam, yang lain nggak ikut dalam proyek ini. Jadi moderasi beragama berarti seluruh agama, terutama yang 6 agama itu diminta untuk melakukan proses bermoderasi di masing-masing agama. Jadi itu memang penting untuk didefinisi itu. Jadi mungkin di penyuluh ibu ini tadi itu mungkin terlalu banyak mendengar dari orang-orang yang kontra. Karena orang-orang yang kontra itu sederhana. Orang kontra itu hanya main levelnya di diksi. Bahkan yang paling ekstrem itu mereka menyebut bahwa moderasi beragama ini agama baru. Saya kaget juga, kok bisa orang berpikiran moderasi beragama ini kok agama baru? Ya karena itu kalau dalam pelatihan kami itu memang kekuatan kelompok pembenci dalam tanda petik itu mereka mampu mempengaruhi publik dengan diksi yang sederhana. Dan nggak disangka justru mantan pejabat yang udah pada pensiun itu percaya begitu aja gitu lah. Wah, dan cukup berat juga nih. Sederhana saja. Bagaimana mungkin Kemenak program yang dibuat Kemenak mau bikin agama baru itu kan? Makanya. Nggak mungkin. Banget. Kecuali dilakukan oleh kelompok tertentu misalnya. Nggak bisa saja kita bisa menyatakan ada satu, apalagi kalau tahu indikatornya 4, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif. Yang mana agama barunya? Makanya untuk penyuluh agama saya itu saya sudah sampaikan ada 4 indikator yang tadi sudah disebutkan. Kamu pegangannya itu bukan pada definisi penggalan kata moderasi beragama atau moderasi dalam agama dan sama Bu, Islam Nusantara dulu kan sempat dengar kan orang akhirnya bilang ini mau bikin Islam baru ya. Betul. Saya kalau ditanya begitu jawaban saya gini aja, Bu, kalau di Makassar itu misalnya nih Bu, ayo Bu, misalnya kita makan coto gagak. Nggak mungkin yang nggak paham, loh kok makan coto daging gagak ya? Bukan coto di jalan gagak gitu. Dan orang Makassar udah paham semua kalau bilang coto gagak berarti atau saya undang nih Bu dokter palu basah serigala. Gitu mau makan palu basah daging enggak, padahal palu basah di jalan serigala. Meskipun nanti palu basah serigala itu pindah jalan, tetap namanya palu basah serigala karena udah jadi merek. Udah jadi merek, udah trademark. Jadi seringkali memang pertengkaran kita itu di level yang diksi, pengertian yang mudah diubah-ubah. Saya biasanya cenderung menguji, misalnya Bapak mengatakan bahwa moderasi beragama akan menjadi agama baru. Ayo buktikan yang mana? Yang mana Ibu Bapak sebut sebagai agama baru? Coba yang mananya? Paling maksudnya nggak ada, dia nggak bisa. Dia nggak bisa. Jadi kalau sederhana Bu, kalau saya ditanya begitu saya meminta contoh. Misalnya moderasi beragama akan menyamakan semua agama. Itu. Sekarang yang mana Bu? Yang mana Pak yang mau disamakan? Coba perlihatkan dulu ke saya. Mana dari proyek moderasi beragama ini menurut Bapak akan menyamakan semua agama? Coba. Pasti contohnya ada kasus teman-teman bersalawat di gereja. Selalu begitu kan? Padahal kasus itu muncul jauh sebelum proyek moderasi beragama digaungkan. Dan itu memang dilakukan oleh pegiat toleransi. Itu hak dia. Tapi moderasi beragama, misalnya kayak saya instruktur nasional moderasi beragama. Pengalaman saya masuk gereja itu baru mungkin bisa dihitung jari. Karena saya juga tidak punya kepentingan apa-apa ke sana gitu. Tapi tidak berarti saya tidak moderat. Bukan berarti, jadi yang dilakukan teman-teman bersalawat di gereja itu mungkin saja offside ya, mungkin sesuatu yang tidak boleh lagi diulang. Tapi jangan satu kejadian itu menyandra gagasan besar gitu. Nah itu juga peringatan kepada teman-teman kami yang pro toleransi supaya lebih strategis gitu. Misalnya kemarin Bu Gus Miftah ya masuk gereja ya, berkhotbah di gereja. Saya kan ditanya sebagai orang NU ditanya, gimana nih Gus Miftah kan NU anta. Saya bilang mau nanya dalam sudut pandang apa? Kalau dalam sudut pandang fikih di NU itu sudah selesai, tidak ada masalah masuk gereja untuk kepentingan itu, tidak ada masalah. Tetapi dalam level strategi ini yang perlu dipertimbangkan. Apakah strategis di dunia yang terbuka ini melakukan aksi yang kontroversial? Kalau kurang strategis jangan lakukan. Jadi bukan lagi perbincangannya boleh atau tidak, strategis atau tidak. Apakah tindakan kita ini membawa manfaat lebih besar atau mudaratnya? Kan ada kaidahnya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah yang jahat, yang buruk itu didahulukan. Ketimbang
membangun kebaikan. Gitu. Itu standarnya. Ada perilaku baik, tapi ketika kita melakukan itu ternyata keburukan yang datang, maka tidak usah lakukan. Nah itulah moderasi beragama, kontekstual namanya. Jadi kita melakukan sesuatu jika mendatangkan manfaat, lakukan sesegera mungkin. Tetapi jika kebaikan itu tidak mendatangkan manfaat, maka mudaratnya lebih banyak, maka saya bilang itu tidak boleh dilakukan. Misalnya seperti yang saya contohkan, mengucapkan selamat Natal di grup WA yang alumni MAN itu karena tidak satu pun yang menjalankan Natal di dalam situ. Jadi tujuannya pasti hanya untuk berdebat dan bikin rusuh. Padahal saya sengaja memancing-mancing. Atau di laman Facebooknya cuma punya teman 2 orang Kristen misalnya. Untuk kebaikan bersama ya japri aja. Nggak usah iklankan di Facebook karena nanti yang membaca 99% yang tidak menjalankan Natal akan bertanya maksudnya apa. Jadi tindakan yang benar belum tentu tepat. Jadi yang kita butuhkan adalah tindakan benar dan tepat. Gitu. Nah, moderasi beragama ingin meletakkan sesuatu yang benar secara tepat. Itu sebenarnya. Jadi isu moderasi beragama itu adalah agama baru. Dia menyamakan semua agama. Dia proyek liberal, bahkan ada yang menyebutnya dia proyek Yahudi dan sebagainya. Banyak, Pak. Saya punya pengalaman dan itu kita bongkar semua dulu apa. Tapi sekali lagi pengalaman saya hanya sampai di level itu. Mereka tidak punya contoh. Jadi kalau misalnya ketemu dengan orang seperti ini, minta aja ya apa yang mana contohnya bahwa moderasi beragama itu akan membangun agama baru. Kalau memang benar saya keluar dari moderasi beragama, saya bilang begitu. Karena saya paham di dalamnya nggak ada sesuatu yang baru. Namanya juga istilah yang baru. Istilah gitu kan baru. Orang masih banyak interpretasikan macam-macam sesuai dengan pengetahuan dia, sebatas pengetahuan dia. Tempat kopi aja banyak banget namanya, ada kafe, ada warkop, ada ini. Itu cuma istilah doang. Ujungnya adalah tempat ngopi. Tempat ngumpul-ngumpul gitu. Benar. Nah, terkait dengan suasana sekarang masih dalam suasana Natal ya dan tahun baru. Alhamdulillah ini kelihatannya Indonesia baik-baik aja. Apalagi di Gorontalo kayaknya program moderasi beragamanya cukup berhasil ini. Saya harus akui memang dengan ketika proyek moderasi beragama mulai dikampanyekan, ada kesadaran masif yang muncul tentang relasi itu. Sebenarnya kalau membaca hasil indeks KUB kami setiap tahun, nilainya itu bagus semua gitu. Artinya memang di Indonesia hanya sedikit sebenarnya itu, tapi yang sedikit itu ribut itu diangkat. Nah itu dia sedikit tapi ribut dan memang kita harus hati-hati karena yang sedikit itu bisa mempengaruhi. Kalau ibu bicara statistik untuk pelaku bom, jumlah orang yang melakukan bom di Indonesia itu hanya puluhan orang. Dan itu kalau kita bicara dalam populasi kita 0,0001, tapi satu bom itu bisa merusak kemanusiaan. Makanya kita tidak boleh toleransi. Kita harus zero tolerance to terrorism. Nol kekerasan nol toleransi kepada kekerasan itu. Tidak ada toleransi. Dan apalagi itu masuk dalam satu indikator moderasi, menghindari kekerasan, ya kan? Makanya saya bilang sebenarnya Indonesia ini baik, modalitas utamanya itu baik-baik saja, Bu. Jadi kita di tengah yang baik, tapi ada kelompok yang kanan dan kiri itu berebut yang di tengah itu. Selama ini yang tengah ini diam. Sehingga liberalisme muncul, radikalisme muncul karena yang di tengah ini lebih sibuk mengurus masing-masing dirinya. Maka moderasi beragama sebenarnya ingin menyadarkan yang tengah ini. Karena ini kekuatan besar, Bu. Jadi kalau NU, Muhammadiyah, Al Khairat, Al-Wasliyah, DDI bersatu bersama menggelorakan moderasi beragama, maka kelompok yang disebut radikal itu semakin sempit ruang geraknya. Kan ketahuan, Bu, yang menolak ide ini kan dari kanan, Bu. Dari kelompok-kelompok di sini. Tapi yang menarik Wahda Islamiyah malah. Kalau di Sulawesi Selatan mereka mau main. Menariknya apa ini? Mereka mau main di ranah moderasi beragama. Jadi Wahda Islamiyah itu kan kecenderungannya kanan ya. Kalau di sini kan saya pernah penelitian Pak Ishak Bakari kalau misalnya. Termasuk dianggap salafi dan biasanya kelompok-kelompok salafi anti dengan yang begini-beginian. Nah, saya 2 kali di forum yang ada tokoh Wahda Islamiyah, dia mengatakan lah kalau moderasi beragama yang disebut itu, kami juga mau main di situ lah. Iya memang yang disebut moderasi beragama yang ini gitu. Nggak ada kita tidak mengganggu gugat hal-hal yang sudah sawabit, yang tepat misalnya, yang sudah pakem, yang sudah pakem misalnya naik haji ke Mekah, kita tidak akan menggugat itu. Sholat 5 waktu, tidak akan ada
program dalam moderasi beragama, karena moderasi beragama ya udah 3 aja sholatnya, nggak ada itu. Pakemnya udah selesai. Yang sawabit itu selesai. Tapi yang kita mau urus ini relasi. Karena gini, ada muncul ekses dari pandangan yang berbeda. Ada anak yang mengatakan selamat Natal haram, ada yang mengatakan tidak. Sebenarnya kalau hanya sekadar mengikuti itu sebagai pendapat, tidak ada masalah. Tapi faktanya anak ini berdebat. Satu mengatakan kamu lemah iman, satu mengatakan kamu ini terlalu Arab gitu. Nah sebenarnya kita mau kurangi itu tensi perdebatan dengan cara meletakkan masing-masing bahwa ini adalah pendapat ulama, silakan ikuti. Karena pada dasarnya ketika yang mengucapkan selamat Natal mengatakan kepada yang biasa mengucapkan selamat Natal itu kafir, maka pada dasarnya dia sedang mengkafirkan Yusuf Qaradawi, mengkafirkan Syekh Ali Jumu'ah yang menyatakan boleh, mengkafirkan para petinggi Syekh Al-Azhar yang setiap tahun ke gereja di Mesir, di Mesir terutama ulama Mesir dan ulama Nusantara pun juga yang mengatakan selamat Natal itu boleh, lalu kemudian mengatakan jelek kepada yang haram. Pada dasarnya dia sedang mengkritik ulama sekelas Ibnu Taimiyah, sekelas Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, sekelas Syekh Utsaimin. Kan ini pendapat dua ulama kita pegang gitu. Makanya kalau saya sederhana Bu, saya ditanya kenapa kamu maulid, ya karena Kiai Sanusi baca maulid, selesai. Nah kalau Anda menganggap Kiai Sanusi baca salah, wah saya takut kalau kan di Arab pun saya udah melaksanakan maulid, banyak maulidan gitu. juga ya. Jadi kita melihat, jadi posisi kita ini kan pengikut dari ulama. Jadi sebenarnya kalau kita pengikut, ya jangan coba-coba jadi mujtahid yang mengeluarkan fatwa dan sebagainya seolah-olah yang lain salah. Nah itu kelemahan dari teman-teman kita yang seringkali kajian di Salafi misalnya atau di kelompok kanan, semak gairahnya untuk minaz zulumati ilan nur itu besar sekali begitu. Jadi kalau mereka habis pengajian dari situ, kita ini semua zulumat yang mau dijadikan nur gitu. Kita ini gelap, salah semua kita ini. Dan untuk menjadikan kita benar, kita harus diajak ke diri mereka. Dan salah satu yang menurut saya memang penting ditemani bergaul, mereka anti dialog, Bu. Jadi kalau bisa lihatlah di Facebook itu. Susahnya kan nanti di situ kalau udah menutup dialog. Berat. Nah itu kita memoderasi itu, menyadarkan bahwa kebenaran itu banyak perspektifnya dalam situasi kita hari ini. Tidak ada satupun kelompok keagamaan di Indonesia ini yang bisa mengklaim satu-satunya memiliki kebenaran. Misalnya dia paling otoritatif menafsir Al-Quran, enggak. Karena penafsir itu banyak sekali. Penafsir itu banyak sekali. Itu juga yang sering saya sampaikan ke anggota saya ASN di Kemenang Kota, bahwa kita harus paham bahwa kita ini hidup nggak sendiri, berkelompok, plural, macam-macam paham. Boleh silakan memegang pahamnya, tetapi kemudian perbedaan itu tidak menjadikan permusuhan dan lain sebagainya. Ini yang agak memang perlu masif kita. Jadi kita mau pahamkan melalui moderasi beragama ini. Silakan Anda memiliki standing pengetahuan sekuat mungkin, tetapi jangan sampai itu menjadikan Anda merasa mendegradasi orang lain, karena tidak ada. Misalnya begini, itu contoh saya kan waktu nulis novel Calabai itu, Maria itu, dia bilang, loh kan dalam Al-Quran, dalam hadis mengatakan waria itu laknatullah, gitu kan, dilaknat Tuhan. Saya bilang iya benar hadisnya, tetapi tidak ada hadis yang menyatakan Anda berhak melecehkan. Tidak ada juga perintah untuk Anda berhak menghina gitu, nggak ada. Yang ada adalah perintah untuk menghargai sesama manusia, bahwa dia laknatullah, biarkan itu menjadi urusan Tuhan. Ya artinya gini, kita ada proporsional, bahwa dia menjadi waria kemudian dilaknat Tuhan. Oke, hadisnya ada, tetapi Tuhan tidak pernah memerintahkan kepada siapapun manusia untuk membunuh, menghina, melecehkan, atau membuat mereka tersudutkan. Tidak ada, kecuali ada hukum ta'zir yang membuat mereka harus dibuang dari satu kampung, tapi itu melalui proses hukum gitu. Itu artinya ada agama ini mandat kemanusiaannya tinggi sekali. Jadi jangan sampai manusia ini mengambil alih posisi Tuhan dan menggali tanggung jawab Tuhan. Nah, moderasi beragama mau mengurusi hal-hal yang harusnya menjadi urusan kemanusiaan, urusan penguatan kebangsaan, urusan relasi antar identitas, jangan melakukan kekerasan, dan ada nilai-nilai lokal yang harus dihargai. Selesai. Nah, ini selalu jatuh. Apalagi untuk Gorontalo ini, Pak, sebenarnya kearifan lokalnya itu banyak. Sangat banyak. Bukan hanya di Gorontalo, di Makassar, dimanapun ya, Indonesia ini memang punya kearifan lokal, dan saya termasuk sangat pemerhati kearifan lokal itu. Untuk Gorontalo sendiri, bahasa Gorontalonya banyak yang udah nggak menguasai. Ini tol-tolopan itu apa? Cuma
bisa lah Tolopani ini, wah pasti anak-anak nggak tahu artinya apa. Ya paling juga bisa lah gitu. Kalau bisa lah orang setiap hari berbicara, tapi kalau anak-anak ditanyai artinya mereka nggak tahu lagi. Siap. Nah, sehingganya kami berusaha ini dengan adanya moderasi beragama sudah sangat terbuka peluang kita untuk kemudian melestarikan budaya-budaya lokal yang ada gitu. Mantap, keren. Dan Kementerian Agama harus menjadi lokomotif untuk itu gitu kan. Alhamdulillah kemarin Kota Gorontalo itu kan ketika Bapak hadir, meskipun sudah selesai, sudah di launching beberapa. Nah terkait dengan ini juga ya, dengan Hari Amal Bakti, ada digital ya, transformasi layanan umat gitu kan. Kota Gorontalo menuju digitalisasi layanan, mendekatkan layanan kepada umat gitu. Ada yang namanya PTSP, OADABU. Lah, OADABU itu artinya beradab. Ya, sejatinya orang yang ada di PTSP itu memang harus beretika, bisa menerima tamu dengan baik, senyumnya baik, ramah dan lain sebagainya. Kita pakailah bahasa itu. Nah, OADABU sendiri artinya kepanjangannya sendiri. Tapi keren Bu menggunakan bahasa pakai lokal bahasa lokal sebagai akronim. Akronimnya benar. Kami juga beberapa kali misalnya ada aplikasi namanya Sidupa. Ya. Sidupa itu sistem kepegawaian. Tetapi kemudian artinya Sidupa itu baku dapa. Oh, bahasa Makassar. Bahasa Makassar. Oh, bahasa Bugis, Sidupa. Baku dapa. Iya, baku dapa bertemu. ya. Bertemu ya. Lah, OADABU itu optimal, amanah, beradab dan unggul. Artinya kita itu PTSP ya. PTSP bisa memberikan pelayanan terbaik, kemudian mereka tentunya beretika. Podcast ini tadi sudah. Kemudian kita punya kantin di depan namanya Kantin Kalesani. Kalesani itu kantin halal dan sangat nikmat. Asik sekali. Ini baru dicoba berarti. boleh. Itu kantin kejujuran loh Pak. Artinya nggak ada yang nungguin di situ. Pokoknya pengelola tinggal bilang ada tersedia ini menunya di grup kami. Kalesani sendiri punya bahasa, itu bahasa Gorontalo yang artinya orang yang sangat rajin apapun dia mau kerjakan gitu. Kalesani aktif bekerja. Dia sekarang kita sudah pakaikan barcode keris gitu untuk pembayaran. Iya, karena emang nggak ada yang menunggui. Benar-benar model digital ya. Model digital. Nanti jangan menggunakan OVO juga. Bisa pakai OVO, bisa pakai apalagi yang lain itu bisa. Sudah berlangsung sebenarnya selama 3 tahun, tetapi masih pengelolaan masih konvensional. Kebetulan Kota Gorontalo mau ikut penilaian ZI menuju EBK. Nah, ini kita tingkatkan pelayanannya dengan cara online seperti itu. Keren. Iya, tim Inspektorat Jenderal Kemenak RI kan udah datang nih ke sini memberikan pendampingan. Mereka udah menyampaikan ini yang harus lakukan dan itu yang kita ikuti. Kemudian kita punya layanan PTSP juga secara online di KUA yang sudah siap sekarang itu ada 4 KUA. KUA Kecamatan Dungingi itu KUA yang ditunjuk sebagai pilot project revitalisasi KUA. Itu. Kemudian KUA Kota Timur, KUA Kota Selatan dan KUA Dumboraya. Ada 4 dari 9 KUA yang sudah siap dengan PTSP OADABU dan moto mereka itu adalah AKAJI. Nah, AKAJI itu bahasa Gorontalonya akad. Akad nikah, iya. Tetapi punya kepanjangan akronimnya akuntabel, disiplin, jujur dan integritas. Kemudian untuk pelayanan pendidikan di sekolah kita namakan Mosikola. Mosikola itu bersekolah. Nah, iya, bersekolah. Artinya pendidikan kita baik di madrasah, PAI, pondok pesantren, TPQ dan lain-lain itu moderat, simpatik, kompetitif dan kolaboratif. Itu. Itu kalau ini bisa bisa dapat. Karena transformasinya sudah sangat digital. Iya. Kemudian menggunakan lokalitas itu keren ya. Iya, jadi kita padukan antara dua itu, moderasi beragama dan digitalisasi layanan. Itu namanya lokalitas. Lokalitas ya. Global dalam pemikiran, lokal dalam tindakan. Alhamdulillah. Ada lagi Pak, masih 2 lagi nih untuk layanan haji dan umroh. Layanan haji dan umroh, alhamdulillah kita sudah punya PLHUD. Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu di Provinsi Gorontalo baru 2 yang sudah ada dan kita punya moto layanan Lamahu. Lamahu itu artinya bagus, cantik, indah gitu.
dan akronimnya Layanan Prima Haji dan Umroh. Wah, satunya lagi. Satu lagi untuk zakat dan wakaf kita namakan Orasawa. Orasawa itu terasa. Kalau kayak makanan itu terasa nikmat gitu. Iya, Orasawa. Kalau tasty gitu. Iya, tasty. Nah, akronimnya optimalisasi sumber daya sedekah dan wakaf. Mantap. Kita sekarang pakai bahasa sedekah karena zakat itu udah masuk dalam sedekah gitu. Nah, kita punya masjid juga kita pakaikan barcode kris itu. Secara bisa membayar langsung, tinggal di scan aja. Kemudian dananya udah langsung masuk ke kas masjid atau kas pengelola gitu. Rencananya insya Allah kita akan kembangkan sampai ke KUA. Ketika calon pengantin mau membayar biaya nikah, mereka tinggal scan juga di tempat, jadi nggak usah kemana-mana. Itu seperti itu, Pak. Oke, siap. Keren ya nih. Nanti mungkin lain waktu kita ngobrol lagi. Insya Allah lain waktu. Pak Kabalai, terima kasih banyak atas kehadirannya di studio saya kami. Juga terima kasih senang saya dengan pejabat Kemenak yang aktif itu. Ini kayaknya Kemenak Gorontalo bergairah ini. Iya, kita punya irama yang sama. Terima kasih, bahkan waduh surprise banget sampai 3 kali kami undang ke sini. Mohon maaf misalnya selama berada di sini pelayanan kami kurang maksimal. Sekali lagi terima kasih sudah datang di studio Tolopani Podcast. Dan sahabat Tolopani, sampai di sini dulu perbincangan kita terkait moderasi beragama dan juga Hari Amal Bakti yang telah mengusung tema transformasi layanan umat. Kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang, insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Menakota Gorontalo, mantap.